Selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 35, demikian dikatakan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita yang sudah kita dengarkan tadi, Yesus menyampaikan sebuah pengajaran sekaligus menjadi satu nasihat untuk dilakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bagaimana orang percaya yang sudah merasakan kasih-Nya yang begitu besar, yakni menyelamatkan hidup kita manusia dari dosa dan maut, yang tentunya kita harus taat untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita melalui pengajaran-pengajaran yang disampaikannya. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Melakukan sebagaimana disampaikan oleh Yesus, tentu itu adalah salah satu cara yang harus ditunjukkan dan dibuktikan sebagai anak Allah, yang tentu harus melakukannya di dalam kehidupan. Itu berarti kasih yang sudah dimiliki di dalam kehidupannya tidak menjadi hilang atau tidak tertutup. Itu telah dilakukan dan dibuktikan serta dikerjakan oleh Yesus sendiri. Ketika Dia datang di tengah-tengah dunia ini, tidak semua orang mau menerimanya. Justru Dia ditolak dan dibenci oleh karena menyampaikan pengajaran-pengajaran yang benar untuk dilakukan. Seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus sendiri tahu bahwa apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rencanakan, khususnya terhadap Yesus, itu merupakan sebuah ketidakbenaran atau kejahatan. Kalaupun Yesus menerimanya dan bersedia untuk melakukan apapun yang Dia tunjukkan di dalam kehidupannya, bahkan sampai melalui kematiannya di kayu salib, dan mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Namun Yesus tidak melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang sudah melakukan ketidakbenaran terhadap dirinya ataupun kejahatan. Tetapi Yesus tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bagaimana orang percaya, pengikut Yesus, bisa melakukan perbuatan yang baik jika ada orang yang pernah berbuat kejahatan terhadap dirinya? Atau bagaimana mengasihi orang-orang yang melakukan kejahatan? Itu berarti tidak melakukan pembalasan atau balas dendam kepada orang yang dianggap musuh karena sudah melakukan yang tidak baik. Kita mungkin bisa belajar dari kisah kehidupan Yusuf yang diberitakan dalam kitab Kejadian pasal 45. Dari kehidupannya, dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya dan iri melihat Yusuf karena dia menjadi anak yang disayangi oleh orang tuanya Yakub. Lalu saudara-saudaranya berusaha dan melakukan serta melemparkannya ke dalam sumur, bahkan dijual ke Mesir sebagai budak. Nah, pada saat di Mesir pun dia difitnah lalu dimasukkan ke dalam penjara.
Namun beberapa saat berlalu dia ternyata menjadi orang yang terkemuka di negeri Mesir karena diangkat menjadi Perdana Menteri. Pada saat itulah saudara-saudaranya datang ke Mesir memohon pertolongan karena hidup dalam kesusahan. Yusuf tahu bahwa mereka yang datang minta pertolongan kepada dia sendiri itu adalah saudara-saudaranya yang pernah melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap dirinya. Namun Yusuf mendekati mereka, tetapi bukan untuk melakukan pembalasan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya tersebut. Justru dia mengatakan, kamu menjual saya ke sini, itu adalah perbuatan Allah. Itu adalah rencana Allah untuk memelihara kehidupan. Sehingga Allah menyuruh aku untuk mendahului kamu. Itu dapat kita lihat bahwa Yusuf mengasihi saudara-saudaranya dan tetap berbuat baik dengan menolong saudara-saudaranya agar lepas dari kesusahan itu. Nah, melalui firman inilah Yesus mengajak kita agar melakukan perbuatan baik melalui kasih-Nya yang telah dianugerahkan bagi kita semua orang percaya untuk saling mengasihi di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan lindungan Tuhan terhadap hidup kami, hingga kami dapat bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali sebagai orang yang percaya kepadamu untuk melakukan apa yang baik di tengah-tengah kehidupan kami dan saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kiranya itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami tetap menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dimanapun kami berada, khususnya semua jemaat-Mu yang pada saat ini melakukan semua pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan kiranya tetap melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka agar apa yang mereka kerjakan dapat membuahkan hasil dan menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, begitu juga di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami memohon kepadamu Tuhan kiranya menolong mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka semua, agar mereka juga dapat melakukan pekerjaannya dan hidup dengan penuh sukacita. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap melindungi, menyertai semua kami yang tetap melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh majelis-Mu yang bekerja pada saat ini dan juga melakukan tugas-tugasnya dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan tetap melindungi, menyertai dan menguatkan mereka, khususnya dalam melakukan pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kiranya menyertai dan melindungi saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya Tuhan melindungi kita dan tetap dalam keadaan sehat dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita. Shalom.